Masyarakat Indonesia memiliki IQ rata-rata terendah di Asia Tenggara. Ini adalah salah satu penyebab kenapa kita gampang banget diadu domba, gampang banget dibikin berantem, gampang banget dipecah-pecahkan, dan juga diarahkan untuk mendukung sesuatu yang salah di Indonesia ini. Sumber fundamental masalah dari kenapa manusia Indonesia itu gampang banget diarahkan untuk memilih yang nepotisme, mengiya-iyakan KKN, dan nerimo-nerimo aja dengan apa yang sedang terjadi karena dibikin bingung, matanya diburemin, dan kupingnya ditutup. Itu adalah imbas dari IQ yang jongkok. Ada 3 sebabnya yang gue baca. Ini langsung dari PDF-nya, gue tidak mengada-ngada, gue tidak sedang spekulasi, gue tidak sedang menjatuhkan sebuah rezim. Kalau jatuh juga nggak apa-apa sih. Kalau gue juga tidak sedang mengarahkan pikiran lo ke sana kemiri, tapi gue mau memetakan masalah utamanya. Gue mau memetakan gimana caranya bikin nalar lo itu jalan dan naluri lo itu tergugah. Disclaimer dulu, gue bukan seorang ahli politik, bukan ahli tata negara, dan gue bukan ahli segala macam perdebatan di dalam pemerintahan. Gue hanya rakyat biasa yang punya nalar. Nalar gue di atas 78. Gue juga disclaimer bahwa gue tidak melakukan spekulasi apapun terhadap masa depan, tetapi gue memetakan apa yang sudah terjadi dan sudah keluar di semua berita nasional. Yang ketiga, gue menyuarakan suara rakyat yang ada di sekitar gue dan merasa tidak nyaman dan merasa bahwa pemuda hanya diam saja. Disclaimer. Masalahnya dari Aceh sampai Papua, semua masalahnya itu kesinambungan atau punya satu kesatuan. Mulai dari RUU penyiaran, RUU dwi fungsi TNI yang dibangkitkan kembali dari Orde Baru, sampai semua izin-izin resmi soal pertambangan dikelola oleh Ormas dan izin-izin Freeport untuk dihabiskan sehabis-habisnya. Itu semua ada kesinambungan. Dan lo nggak even nyadar. Itu sebabnya karena IQ lo jongkok. Kalau mau terdidik dengan baik, ini sudah jelas dari NBC News ya, bahwa IQ negara berkembang itu memang drop, dan apa saja imbasnya gue jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama, nalar. Kalau lo sering nyebut-nyebut, di luar Nurul, nggak habis fikri. Nalar itu adalah koneksi antara A dan B, itu ada hubungannya. Contoh misalnya, keputusan Presiden A itu berimbas pada B. Orang Indonesia itu nggak bisa koneksiin. Ya, apa yang terjadi, apa yang sudah dikeluarkan statement oleh seseorang, yang C menjadi apa. Contoh misalnya, sudah terjadi BUMN, banyak banget yang bangkrut mulai tahun 2021 dan 2024 mostly akan ditutup. Sedangkan Indonesia mengelola aset BUMN, itu adalah aset negara yang milik hajat hidup orang banyak. Kenapa bangkrut semua? Berarti orang Indonesia juga nggak bisa ngelihat bahwa nalarnya itu ada kesalahan dari Kementerian Keuangan ataupun dari Kementerian BUMN. Iya nggak? Orang-orangnya tetap dipuja-puja, jadi kayak nggak ada kesambungannya gitu. Itu adalah indikasi dari IQ rendah. Contoh misalnya, nyokap lo lagi masak rendang. Ya jelas dong, imbasnya adalah kamar kita jadi bau rendang. Nah, ngelihatnya adalah outputnya cuma bau rendangnya doang. Ih, bau rendang nih dari langit, gimana sih? Yang harus disalahkan siapa? Nyokap lo yang masak. Kenapa pintunya dibuka? Nah, pintunya dibuka salah siapa? Salah lo apa salah nyokap lo? Yang salah yang masak rendang, apa yang nutup pintu, atau yang baunya sampai ke kamar lo? Nah, itu nggak bisa dinalar. Itu adalah indikasi IQ jongkok. Kalau lo masih belum bisa nalar bahwa 3% yang diambil untuk tapera, ya, yang tapera sendiri belum dikembalikan kepada para iurannya, itu kalau tapera diambil, itu tujuannya buat apa? Buat ngambil kas negara. Kalau lo belum nyambung, berarti IQ lo di bawah 78. Indikasi kedua, IQ yang jongkok itu tidak bisa mengekstrapolasi situasi. Contoh, nih kalau lo tes IQ, lo dibilang ya, oke, 2, 4, 6, 8, 10, 12, itu tuh apa artinya? Polanya adalah kelipatan 2. Ya, 3, 6, 9 itu kelipatan 3. Terus ada yang maju mundur naik turun, ya kan? Lo suka dites kayak gitu kan? Itu namanya mengekstrapolasi pola repetisi yang ada, kita bisa alokasikan gitu. Maksudnya kita mengerti bahwa, oh, kalau lo nyolong duit 1.000, pasti dia bisa nyolong duit 10.000. Gitu. Misalnya hari ini sedang membablaskan MK konstitusi yang disepakati oleh rakyat banyak, dibablaskan oleh keputusan MK yang memperbolehkan seseorang itu di bawah umur 40 bisa jadi calon wapres. Gitu ya. Itu orang Indonesia nggak bisa connect bahwa nantinya ada proyek-proyek lain, ada situasi-situasi lain yang bisa dibabat juga konstitusinya, bisa dirubah-rubah juga. Nah, itu tuh nggak nyambung, tidak melihat pola. Sedangkan kita tahu ya, contoh misalkan kita punya karyawan itu nyolong 50.000.
itu dimaafkan dengan SP1. Tetapi ekstrapolasinya adalah nih, orang udah berani nyolong, kemungkinan besar attitude-nya akan menyolong hal yang besar. Karena yang kecil bila dibiarkan akan menjadi besar. Kalau itu tidak terjadi koneksi antara itu, berarti nalar IQ lo jongkok. Kalau seseorang sekali selingkuh, apakah dia tidak akan selingkuh lagi di dalam pekerjaannya, atau dia tidak akan selingkuh lagi pada prinsip-prinsip lainnya? Jelas bahwa kalau IQ-nya nyambung, itu pasti, oh kemungkinan bisa dia seperti ini ya. Itu bukan seuzon, itu namanya nalar untuk mengerti ekstrapolasi. Sama juga kalau untung, misalkan kita untung bikin nasi goreng dengan teknik yang seperti ini. Oh, artinya berarti kalau misalkan yang makan makanan saya itu suka asin dan gurih. Kita ulang lagi yuk di tempat lain yang asin dan gurih. Kita tambahkan ini. Jadi kita mengulang pola itu, pola kesuksesan. Juga dengan pola korupsi dan juga dengan pola nepotisme. Kalau pola itu diulang terus, baru namanya jahat. Lebih jahat lagi, yang dibodoh-bodohi tetap ngebelain. Dan yang paling gong, orang yang IQ-nya rendah, masyarakat yang IQ-nya rendah itu tidak bisa membedakan yang mana yang misinformation atau sedang dibodohi, yang mana yang asli dan beneran. Ini lebih bahaya lagi, pemirsa insert yang budiman. Tolong banget dimengerti, ketika lo dipaparkan sama informasi tertentu, lo harus bertanya, apakah informasi itu benar atau enggak? Kau nggak kenapa? Karena yang IQ-nya jongkok harus merasa pintar dengan informasi yang dipaparkan di depan matanya saja, tanpa mengkoneksi nalar, tanpa mengekstrapolasi. Jadi ini yang paling benar aja. Jadi siapa yang menang? Siapa yang bisa masuk ke TikTok lo? Siapa yang bisa masuk ke screen time lo? Lewat artis-artis besar, artis-artis yang mau jadi kepala daerah di Jawa Tengah misalnya, dia masukin semua buzzer-buzzer dan lo langsung percaya. Itu contoh dari IQ jongkok. Misinformation tapi menjadi dipercaya. Coba lo bayangin, lo percaya sama dukun yang keluar kesurupan, tiba-tiba keluarkan Indonesia akan dipimpin oleh anak muda gitu. Terus lo percaya sama dukun itu. Kumaha deui? Contoh dari IQ jongkok. Semuanya udah gue paparkan ya di sini, tiga-tiganya nih, datanya ada, lo bisa cek di nbc.com. Gue tidak mengadi-ngadi, tapi gue tahu banget bahwa masyarakat di sekitar gue, termasuk netizen yang bakal komentar di sini, banyak banget yang jongkok, yang udah teriak-teriak gue kayak gini, tetap nggak bisa nalar. Karena pada dasarnya emang common sense itu udah nggak common lagi. Yang dimengerti secara konsensus itu sudah tidak konstituen lagi. Ya gimana caranya untuk bisa mengajarkan rakyat Indonesia? Semuanya pengennya diperintah oleh yang sok pintar, dan karena jiwanya adalah jiwa feodal. Ya, divide et impera. Gimana caranya memisahkan kita semua? Kitanya dipecah-pecah, dipotong-potong, semua disuruh benci sama gue, disuruh benci sama cendekia, ya, disuruh benci sama ilmuwan karena dianggap ilmuwan itu salah. Lo percaya sama seseorang yang ngasih duit lo aja, atau mungkin ngasih artis-artis yang lebih terkenal, silahkan. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia IQ-nya nggak dinaikin. Tujuannya elit politik biar tetap kaya, lo jatuh miskin.